Karena Mas sudah keluar sekarang, Ya, saya langsung keluarkan dari pegawai sini. saya dipecat ya Pak? Iya, soalnya tadi kan belum sah, saudara udah masuk ke sini. Oh, iya. Gitu. Terima kasih Pak. Matur Nggak usah, suksma terima Pak. kasih, pulang aja langsung. Ya Pak. Iya. Matur Nggak usah, suksma terima Pak. kasih, pulang aja langsung. Ya Pak. Iya. Pak, tapi liputan saya belum selesai Pak. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Selamat siang. Selamat siang juga. Bapak, saya Adit dari Taniling TV. Iya. Maaf, ini boleh perkenalan dulu Bapak? Namanya siapa? Oh, kalau saya sendiri adalah Pak Wayan Supariaso. Pak Wayan ya? Iya. Pak Wayan ini sebagai apa Pak? Kalau saya lihat kan banyak tanaman sayur asparagus ya. Ini asparagus juga Pak Wayan? Iya, ini asparagus ini baru dihabis renew nih. Renew itu diperbaharui ya? Diperbaharui, induk-induk yang tua kita potong habis. Habis itu dikasih pupuk, digemburkan. Nanti kita akan bikin induk baru lagi. Oh gitu. Gitu. Tetapi induk yang lama, akarnya, umbinya masih tetap ya. Oh. Gitu. Cuman kita ini kan nanti setelah digemburkan, dikasih pupuk, dibikin bedengan, digulung lagi. Ya. Habis itu dia tumbuh lagi. Itu kita seleksi yang bagus-bagusnya sebagai induk lagi. Induk lagi. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang sampai ke sana Pak Wayan, nanti kita dan warga Taniling TV kalau yang kepengen nanam asparagus boleh diajarin dari awalnya itu media tanamnya apa, terus kemudian cara nanamnya gimana, boleh Pak Wayan ya? Boleh, boleh, boleh. Siap. Nah, kalau ini kan Bapak sudah tanam tapi diperbaharui ya? Iya. Nah, itu kalau pertama kali warga Taniling TV yang kepengen nanam asparagus itu dari benih atau dari bibitnya Bapak? Kalau yang nanam asparagus yang akan ditanam di ladang, di lahan, itu adalah bibitnya. Bibitnya? Ya, benihnya kita semai dulu. Benihnya itu biji gitu ya Pak ya? Biji kecil-kecil, tapi kita itu belum punya biji. Kita bijinya masih dapat dari import. Iya. Ya, itu kita semai di sini. Habis semai, bukannya di sini disemai, Ada tempat ada penyemaian tempat ya? semaiannya. Di sana disemai. Kurang lebih itu kalau memang udah tumbuhnya bagus, itu kurang lebih 3-4 bulan sudah siap ditanam di lahan. Kalau udah sekitar berapa senti? Sekitar kira-kira kalau tingginya sekitar 15-25 cm. Baru ditanam ya? Baru ditanam. Nah, sebelum ditanam kan pasti ada untuk pengolahan lahannya dulu Pak. Itu Iya. ada trik khusus nggak Pak untuk asparagus? Kalau pengolahan tanahnya sebelum kita nanam kan kita udah bikin benih, udah semai benih, udah itu kita udah mulai mengolah tanah. Nah, itu mengolahnya ada khusus nggak Pak? Harus di bedeng atau apa itu? Kalau mengolah tanahnya itu ada khusus itu kan harus dibentuk bedengan. Samping itu pupuk. Bedengnya berapa? Kalau bedengannya jaraknya antara bedeng yang satu dengan bedeng yang lain ini, Ya. jaraknya bisa 150, 1,5 meter, 1,5 meter. bisa 160. Tapi kalau terlalu rapat nanti masuknya kita agak sulit. Oh, Kalau terlalu renggang nanti nanamnya dapat sedikit gitu. berarti dimaksimalkan aja ya Pak ya? Iya, Tapi dimaksimalkan. dengan Yang ukuran penting kita bisa masuk. bisa masuk. Iya. Terus kalau luasan gulutannya ini Pak? Kalau luasan gulutannya ini kurang lebih
75 sampai 80 cm ya. lebar guludannya. Tapi kalau panjangnya ini tergantung tanahnya. Tanahnya disesuaikan aja ya. Disesuaikan. Nah, setelah kita bikin apa namanya bedengan itu, langkah berikutnya apa Pak Wayan? Nanti kan dibersihkan dulu tanahnya, dikasih pupuk, dibikin bedengan. Setelah dibikin bedengan, pupuk, tapi jangan pupuk yang udah jadi dah. Artinya pupuk yang kandang ya? Ya, pupuk kandang. Yang sudah matang Yang sudah matang atau pupuk kompos bisa dipakai. Ya. Habis itu udah dicampur pupuk, dicampur dolomit juga supaya keasaman tanahnya bisa dinetralisasi. Udah itu baru kita siap tanam. Mungkin dari pemupukan pH-nya harus diketahui juga ya Pak ya, pH tanahnya ya? Iya, kalau pH tanahnya berkisar 6 sampai 7. 6 sampai 7 ya. Iya. Jadi kalau terlalu asam harus dikasih dolomit. Di samping itu pH-nya harus diukur juga, temperaturnya juga. Kalau temperatur itu yang dibutuhkan asparagus adalah 20 sampai 25. Kalau kurang dari 20 tumbuhnya dia lambat. Kalau lebih dari 20 dia cepat ngembang ujungnya. Temperatur itu diaturnya pakai apa Pak? Kalau kita temperatur itu kan ada gininya, apa namanya? Ada alat ukurnya. Ada ulut ukurnya. Iya. Kalau kurang berarti nambahnya pakai apa? Kalau temperatur itu tidak bisa ditambah. Pakai apa Pak harusnya Pak? Soalnya kita harus menyesuaikan, itu kan setiap hari temperatur itu berbeda-beda. Nah, kita tidak bisa nambah itu, cuman yang kita tambah adalah atapnya. Nanti kalau terlalu panas, kalau udah dipakai atap dia akan bisa agak lembab. Ya, tidak terlalu kering panasnya. Memang untuk penguapannya juga sedikit. Di samping itu nanti asparagusnya tidak kena hujan. Jadi setelah bedengan selesai sama gulutannya dibikin, setelah habis nanam diisi atap. Tanam habis tanam itu dulu, ditanam, isi atap. Bikin atap. Ini untuk menjaga tadi temperatur ya. Menjaga temperatur, menjaga supaya tidak kena air hujan. Gitu. Kalau kena air hujan gimana Pak? Kalau kena air hujan nanti dia itu di sininya, apalagi tanahnya ini yang mengenai batangnya, dia itu akan lecet. Kalau lecet dia langsung bengkok tumbuhnya. Kalau bengkok tumbuhnya tuh nggak jadi berarti dia? Atau di samping nggak jadi dia langsung patah dia. Patah? Ya, tidak bisa tumbuh tinggi. Berarti gagal ya Pak? Gagal. Makanya harus dikasih atap. Atap ya? Iya. Setelah tanam itu apa namanya, dia bisa panen. Kalau setelah tanam ini kurang lebih 3 bulan. Nah, 3 bulan kan dia rumpunnya banyak tapi kecil-kecil. Setelah itu kita yang kuning-kuningnya kita potong. Setelah nanti lagi umur 6 bulan kita seleksi lagi. Yang kuning kita potong, biarkan yang segarnya tumbuh langsung, udah siap panen lagi. Nah, ini yang di tempat Pak Wayan ada nggak yang kira-kira sudah kelihatan berapa bulan kayak gitu Pak Wayan? Ada, nanti ada di bawah. Oh gitu? Iya. Boleh sekalian ngelihat di sana Pak Wayan? Boleh, nanti lihat yang sudah tumbuhnya. Artinya yang ini, tapi yang tidak nanam ini, yang habis renew. Ada tumbuhnya yang udah tinggi, ada yang udah siap panen. Karena Pak Wayan memang nggak nanam ya, karena masih renew semua ya ini ya? Iya, soalnya nanamnya ini kan sekali. Nanam sekali? Nanamnya sekali, bisa dia itu kalau memang tergantung perawatan, tergantung juga cuaca di sana. Nah, artinya kalau memang perawatannya bagus, cuacanya bagus, bisa sampai mungkin lebih dari 8 tahun bisa hidup dia. Jadi sekali tanam itu bisa dipakai untuk 8 tahun ya Pak? Bisa. Wah, mantap sekali warga tani. Kalau nanti mau lihat yang sudah agak tinggi, kita bisa lihat di bawah. Oh gitu. Iya. Ada ya Pak Wayan ya? Ada. Boleh kita ke sana sekarang? Boleh, mari. Pak Wayan ini dah ya. Asparagusnya. Ini yang tadi setelah tanam. Nah, ini berapa hari Pak? Bukannya setelah tanam. Enggak, yang tadi itu kan ya, kita sudah habis di renew itu kan udah tanahnya. Renew ya. Tanahnya kan udah diolah tadi. Nah, setelah diolah ini kan udah jadi bedengan. Nah, ini habis jadi bedengan ini kan dia sudah tumbuh. Oh, kalau tadi itu tadi masih pupuknya di sini ya? Iya, yang di atas. Terus kita naikkan ya? Dinaikkan itu pakai hand traktor. Dia naik sendiri. Ya, pakai mesin. Akhirnya udah naik sendiri. Ini kan udah dibentuk buludan, bedengan. Habis itu
kita biarkan dah yang tumbuh-tumbuh nih. Yang di atas tadi kan ada yang tumbuh tuh. Iya, iya. Sekarang dibiarkan, tetapi jangan terlalu rapat ya. Makanya ini kan diseleksi, Bapak belum dapat semuanya seleksi ini. Oh, belum ya, selesai ini ya. Ya kalau bisa ini kan jaraknya ini antara ini dengan yang ini berkisar 10 sampai 15 cm. Nah, habis itu yang Bapak bilang tadi tingginya, nah tingginya segini. Kalau yang segini tingginya, kita udah potong ujungnya. Oh, kenapa gitu. potong ujungnya? Supaya tidak menyentuh plastik. Kalau menyentuh plastik nanti kan dia gini panas ya? kena panas, akhirnya daunnya terbakar. Nah, ini kalau ini setinggi gini, umurnya dari bikin bedengan ini kurang lebih 10 hari sampai 12 hari. Sudah segini. Kalau 15 ya berarti pertumbuhannya ya Pak ya? Ya makanya Bapak bilang tadi per hari, per jamnya itu kurang lebih setengah sampai 1 cm. Kalau 10 hari ini udah 15 hari udah daunnya udah mulai tumbuh hijau-hijau ini. Gitu. Kalau 20 hari, 25 hari udah hijau semua. Hijau semua. Iya. Nanti Bapak juga tunjukin nanti yang sudah berumur 25 hari dari tumbuhnya ini, bukannya dari nanamnya, dari tumbuhnya. Iya. Udah hijau semua. Kalau sudah sampai hanya butuh 25 hari ya. Iya. Tapi kalau mau tumbuh rembungnya lagi itu kurang lebih 35 sampai 40 hari. Udah mulai tumbuh rembung yang siap dipanen. Hitungannya anakannya dia ya Pak ya, rembung-rembung itu ya. Anak. Seperti bambu lah dia. Oh iya. Yang tua dibiarkan, yang rembungnya kan kita kan ada yang ngolah rembung. Iya. Nah, rembungnya itu dicari biar pohon induknya dibiarkan. Gitu. Kalau dihabiskan semua rembungnya kan kecil nanti tumbuh. Iya. Setelah ini ngerawatnya selain apa dipilihin apalagi Pak, pupuk atau apa gitu? Enggak. Ini harus kalau apalagi sekarang kan musimnya musim pancaroba, ada kabutnya, itu harus mungkin dalam 1 minggu kita harus semprot pakai fungisida. Fungisida ya. Iya. Di samping itu rumput nih kalau udah mulai hijau-hijau harus dibersihkan rumput gulma-gulmanya. Berarti ini kita setelah ini nanti ngelihat yang 25 hari ya. 25 hari. Kalau 25 hari udah hijau semua. Boleh kita lihat yang 25 hari? Boleh, nanti lihat di sana. Oke, siap. Iya. Kita ke sana ini Bapak ya? Silakan. Nah, ini Mas Adit ini kan umurnya udah 40 hari. Ya. Ya ini udah mulai tumbuh-tumbuh rembung-rembungnya. Oh, ini berarti yang siap panen ya Pak? Iya, udah siap panen. Oh, yang ini rembungnya kan ada. Nah, ini kita panen. Panennya jangan sabitnya menghadap ke sini, ke pohon induknya. Kita harus pegang di sininya. Sabitnya menghadap keluar ini. Nah, gitu. Kalau menghadap induknya nanti dia yang kena, lecet sedikit nanti dia bisa busuk dia. Ya. Nah, ini kita potong. Nah, ini cara panennya. Ya silakan Pak Sadit panen tuh. Bentar Pak, saya takut nanti kena. Ini berarti sabitnya dimasukkan gitu ya Pak ya? Ya masukkan kurang lebih 2 cm dia di bawah tanah. Ini ganjel ditarik gitu ya? Iya ditarik. Langsung ya. Oh iya. Nah, ini udah bisa nih. Nih, yang penting jangan masuk ke sini aja. Karena nanti kena ke indukannya ya. Kena ke indukannya dia bisa robek dia akhirnya mati dia. Nah, iya. Gitu. Nih, ini kita panennya ini yang panjangnya kurang lebih 20 sampai 25 cm. 20 sampai 25 cm. Iya. Pak Wayan, ini yang kecil-kecil ini apa asparagus juga? Iya, ini asparagus ini kan kalau memang udah tua nanti kurang lebih itu 2-3 bulanan. Buah-buah yang kecil ini, ini ya dia mau merah, bijinya sudah hitam. Kalau tidak dicari itu dia jatuh. Dia tumbuh sendiri jadinya. Ya, ini yang. Jadi kalau tadi mau bibit itu yang awal tuh ini? Iya, yang ini yang awal ini kurang lebih ini 2 sampai 3 bulan. Ini dah yang Bapak sampaikan tadi pagi itu. Ya ini sampai segini udah siap ditanam dia. Tapi kalau di sini? Kalau di sini enggak. Soalnya ini kan udah harus dipindah di lahan yang baru. Tetapi kalau nanam yang memang dari indukan sini enggak bagus dia.
Siap. Berarti memang asparagus tuh di bawahnya banyak akar-akar yang akan keluar. Iya. Tunas-tunas baru yang kita panen ini ya Pak? Iya, seperti kalau di bawahnya itu seperti ada umbi-umbinya. Seperti bambu itu kan ada umbinya. Ya itu yang jadi rembungnya. Terus yang kita panen tuh ya itu ya? Rembungnya yang kita panen. Itu yang ukurannya kurang lebih 20 sampai 25 cm itu yang kita panen. Panen itu ya? Iya. Itu yang besar masuk super nanti. Super. Tapi ini enggak bisa masuk super karena pecah. Pecah ya ini ya. Itu karena mungkin kekurangan kalsium dia pecah pohonnya. Siap-siap. Adit, ini udah ada rembung lagi. Udah selesai kita panen. Sekarang kita harus cuci nih. Cuci ya? Ya, nanti supaya bisa dibawa ke koperasi. Oh, siap, siap Pak. Jadi, mari Adit, kita cuci nih. Siap. Ya. Sabitnya taruh sini supaya ada. Nah, cucinya harus pakai air bersih ya. Air sebenarnya harus yang airnya steril supaya tidak mengandung kuman. Sebelumnya cuci kita persiapkan nih alatnya untuk motong nanti. Nah, segini air. Nah, ini kan asparagus yang tadi kita panen. Habis panen langsung kita bawa ke sini. Ya, sekarang di sini akan disortase di sini. Ini nggak ditimbang dulu gitu nggak ya Pak? Enggak, nanti ditimbangnya sekalian. Jadi sortasi dulu. Sortasi, habis sortasi langsung ditimbang. Ditimbang beratnya berapa gitu ya. Oh. Nanti beratnya kan sudah sortasinya ada grade-nya, grade super A, B, C. Super A, B, C, 4 grade berarti ada ya? Ada 4 grade. Nah itu nanti, ini kan, nah tadi habis dipanen kan dicuci. Habis dicuci dibawa ke sini. Ini sekarang diukur, ini panjangnya ini 20 sampai 25 cm. Nah ini yang putihnya dipotong. Pak, berarti yang grade A itu yang super itu yang panjang atau yang gimana Pak? Yang panjangnya itu rata-rata itu ada yang 20 sampai 25. Yang masuk super A, B, C itu yang diukur adalah lebarnya. Diameternya ya? Diameternya. Yang di atas 1 cm masuk ke super. Oh. Yang 0,8 sampai 1 cm sampai bawah 1 cm masuk ke grade A. A, B, C tadi itu ya? Nah, A aja ya? A. Yang 6 sampai 8 masuk grade B. Di bawah itu masuk grade C. Oh gitu ya? Iya, tapi ini harus dipotong ujungnya. Berarti kalau kayak yang besar gini nih berarti dia bisa masuk grade super, grade super ya? Terus habis itu dipotong sini dipotong, dicari panjangnya. Nah, itu ini prosesnya di sini ya? Ini proses gradingnya di sini. Selamat siang, Ibu. Nah, ini grade-nya. Ini yang grade super, grade A, grade B, yang grade C, yang itu yang di bawah. Ya. Habis nanti setelah selesai semuanya, sayurnya udah selesai, udah habis di sana, baru kita cek berapa beratnya masuk ke dalam sistem. Oh, nanti di sistem ya? Karena apa koperasinya ini ada banyak petani juga ya Pak? Iya, petaninya kurang lebih 36. 36? Iya, yang produktif. Produktif ya? Kalau boleh tahu per harinya itu bisa berapa kilo Pak? Kalau per harinya kita itu bisa produksi 150 sampai 250 kilo. Per hari ya? Iya, per hari. Mantap. Dengan grade yang berbeda-beda ya? Iya, artinya
produksi keseluruhan. Keseluruhan ya. Ya 150 sampai 250 untuk musim sekarang. Musim sekarang. Iya. Itu dari keseluruhan grade-nya. Iya, siap. Ini dah nanti kalau udah habis disortir, Ya. udah habis ditimbang, dicatat, habis catat, kita langsung packaging. Packaging, ya. Untuk kirim besoknya kita sekarang packaging. Oh. Iya. Tapi packagingnya tempatnya di sebelah. Oh gitu. Iya. Boleh lihat ke sana, Pak? Boleh. Oh, siap. Mari, Bu. Pak Wayan, sebentar saya boleh tanya ini kenapa kok dikasih handuk ya? Ini sebelum kita packaging, nanti kan kita harus kasih handuk untuk gini, menjaga kelembabannya supaya tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Handuknya juga tidak kering. Ini handuknya bilang tidak, ya lembab. Lembab gitu. Ya lembab. Kalau nanti kalau tidak semuanya barang ini, sayur ini terkirim, kita harus tutup ini, masukkan ke dalam storage supaya kelembabannya terjaga. Kalau tidak ditutup nanti dia bisa kering atau dia bisa bengkok ke atas mencari sinar. Oh, gitu. Ini berarti sebenarnya masih hidup ya dia ini ya? Dia masih hidup, masih tumbuh ini. Masih tumbuh ya? Iya. Oh, ini grade juga ya, Pak? Ya, ini grade-nya yang super, A, B, yang C. C ini ya? Iya. Tapi kalau ukuran panjangnya sama ya? Cuman diameter ya? Diameternya yang beda. Siap. Gitu. Oke. Ya. Nah, kalau memang udah artinya habis di sini, kalau memang akan dikirim besok, habis semua, langsung di packing di sana. Packing ya? Ya, kalau tidak, kita masukkan dalam ke storage. Oh gitu. Ya, ke storage-nya dan packingnya ada di sini. Siap. Iya. Kita lihat sana ya, Pak ya? Iya. Ini Mas. Ya, ini ada tempat packingnya. Packingnya ya? Silakan di sana. Oh, ini ya, Pak ya? Ya, ini bagian packingnya. Ini yang grade-nya, ini grade C. Grade C ya? Ini kan diameternya kecil. Samping itu sebelum di packing ditimbang dulu. Oh. Ya. Ditimbang nanti beratnya berapa? Ada yang 250, ada yang 200, ada yang setengah kilo. Iya. Ditimbang deh. 200, 250 sama 500 ya? 500 ya. Itu jadi satu ikat. Satu ikat. Tetapi untuk yang lokal, Saya boleh pegang ya, Pak ya? ya. Ngikatnya tuh berarti pakai Kenapa kita pakai daun? Karena menurut peraturan Gubernur Bali itu kita mengurangi plastik. Makanya pakai daun. Di samping itu kita sudah berkoordinasi dengan supermarket bahwa tidak masalah ya pakai daunnya. Tidak masalah. Terus ininya pakai bambu ya? Iya, kalau untuk ikatnya juga kita tidak pakai tali plastik, kita pakai tali dari bambu. Dari bambu. Iya. Mantap. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Memang nanti kan walaupun pakai pembungkusnya pakai ini supaya kelembabannya terjaga, pakai styrofoam. Kalau ini memang nggak bisa memang harus ya kalau pakai ini ya, Pak ya? Iya, ini supaya menjaga kelembabannya. Nanti di sana juga dibuka, nanti kan kelihatannya ini. Berarti tidak semuanya pakai plastik. Kalau pakai daun ini, kita tidak mungkin membungkus semuanya. Iya. Itu. Siap. Ini sudah habis packing. Kita lagi ini dimasukkan ke dalam styrofoam. Nah, habis masukkan dalam styrofoam, kita masukkan dalam ke storage. Soalnya nggak langsung dibawa gitu ya, Pak ya? Kita packingnya, PO-nya sekarang datang, kita langsung packing sayurnya, dimasukkan dalam ke storage. Besok pagi jam 5 kita udah kirim. Berarti panen sekarang diolah apa di grading, di packing langsung dimasukkan dalam storage. Besok dibawa ke konsumen ya. Saya juga pakai mobil pendingin. Pakai cold storage apa? Mobil cool box itu ya. Ya, supaya enggak layu. Gitu. Ini pun juga nanti masuk styrofoam masuk ke cold storage ya. Itu storage-nya juga suhunya juga ada ukurannya. Oh gitu. Ya tidak. Kira-kira boleh dilihat nggak, Pak? Boleh. Siap. Kalau ukuran ke storage-nya suhunya itu 4 sampai 7. Nanti bisa dilihat di belakang. Jadi kalau ini kita kepanasan tinggal masuk ke dalam aja dingin gitu. Iya. Kalau kedinginan tidur di dalam beku jadi es. Iya. Tidak bisa jadi es. Soalnya kan memang suhunya udah diatur ya. Kalau terlalu dingin, gitu. Ini dia cepat kisut.
Kisut itu istilahnya mengecil gitu ya? Mengecil, mengkerut ya. Di samping itu bisa ujung-ujungnya ini busuk dia. Busuk ya? Iya. Oh. Jadi tadi emang 4 sampai 7 derajat ya? Derajat ya suhunya. Siap. Itu. Mungkin boleh dilihat Pak? Boleh. Saya penasaran. Isi Ibu. Ini Mas ukurannya yang Bapak katakan tadi. Oh. Nah, ini ukurannya 4 sampai 7 derajat. 7 derajat. Samping itu nanti kalau soalnya otomatis. Nah, samping itu kita juga pakai genset. Kenapa pakai genset? Ya. Nanti apabila mati listrik ya. Artinya langsung gensetnya otomatis nyala ya. Karena kalau dia sampai nggak suhunya naik bahaya ya Pak. Bahaya. Jadi ya. Ya. Bisa terkejut ya. Kok bisa gitu langsung nyala ini ya. Pokoknya dia di suhu 4 sampai 8 terus ya Pak ya. Nggak boleh 4 sampai 7. 4 sampai 7 ya. Iya. Harus di situ terus ya. Ya kalau sudah 7 mati, kalau sudah 4 ya 3, sekian hidup lagi. Hidup lagi gitu. Ini cold storage-nya ya. Cold storage-nya di belakang ya. Ini ya. Di sini untuk boleh melihat ke cold storage-nya, Bro? Boleh. Nah, kita nyimpannya di sini. Ini cold storage-nya ya, Pak? Iya, dalam cold storage-nya. Ini selain pegawai dilarang masuk, Pak? Iya. Kalau mau masuk harus jadi pegawai sini. Oh gitu? Iya. Saya boleh ngelamar sekarang, Pak? Boleh ngelamar. Iya. Tapi saya diterima ini, Pak? Diterima. Siap. Saya kasih masuk. Oke, siap. Iya. Tapi hati-hati nanti. Masuknya sebentar soalnya. Bentar ya. Nah, ini yang udah habis packing tadi. Yang tadi ya? Ya, kita masukkan dalam cold storage karena kita akan kirim besok. Oh, besok ya? Nah, yang tadi itu kan pakai anduk. Ini yang tidak terkirim besok, kita harus pakai anduk supaya kelembabannya terjaga. Jadi untuk jaga kelembapan ya, Pak? Mungkin kita bisa kirim 2 hari atau 3 hari, tapi tidak boleh terlalu lama. Paling lama ini 1 minggu. 1 minggu ya? Paling lama. Berarti bisa awet 1 minggu ya kalau dimasukkan sini ya? Bisa awet 1 minggu. Tapi dengan catatan harus dibungkus pakai anduk. Pakai anduk ya? Iya. Karena Mas sudah keluar sekarang, ya. Saya langsung keluarkan dari pegawai sini. Saya dipecat ya Pak? Iya, soalnya tadi kan belum sah, saudara udah masuk ke sini. Oh, iya. Gitu. Terima kasih Pak. Matur sukses, terima kasih, pulang aja langsung. Ya, Pak. Iya. Pak, tapi liputan saya belum selesai Pak. Begitu. Ya, sekarang kalau mau liputan jangan di dalam lagi, di luar boleh ya. Ya, maaf Pak. Maaf. Ya, tapi terima kasih tadi udah boleh masuk. Iya, sama-sama. Berarti ini sekarang kita lihat yang apa ini Pak? Oh, lihatnya yang cool box-nya ya, yang mau dikirim ya. Yang ngirim besok. Oke, siap. Iya. Tapi jangan masuk lagi ya. Iya, Pak. Nanti kedinginan di dalam. Iya, Pak, siap. Oh, ini apa truk? Iya. Cool box-nya ya, Pak. Ya. Ini yang dipakai ngirim setiap harinya. Kalau yang kirimnya kita banyak pakai truk ini. Kalau kirimnya sedikit kita pakai mobil Hilux ini. Iya, semuanya pakai pendingin juga. Siap. Supaya sayurnya tidak rusak, tidak layu, tidak layu. rusak. Tapi gitu kirimnya kita tidak sampai keluar. Kita kirimnya sampai kalau kita kirim ke Jakarta atau ke Malang, kita bawa sampai ke bandara saja. Kalau ke Jakarta kita bawa sampai ke bandara. Kalau kirim ke Malang itu kan bisa lewat darat. Kita kirim sampai di terminal. Oh, terminal. Iya. Di sana ada juga mobil yang akan antar ke langsung ke pembelinya ya? Iya, pembelinya. Tapi kita juga sayur di sini kan Bapak tunjuk tadi, cuma kita asparagus. Iya. Nah, kita punya juga sayur yang lain seperti tomat cherry, ya baby buncis, kailen, itu yang kita punya. Nah, jadi nggak hanya asparagus saja ya? Iya. Itu untuk, tapi pokoknya adalah asparagus, utamanya ada asparagus gitu. Nah, kalau warga Taniling TV yang pengen beli asparagus itu bisa ya, Pak? Kalau mau beli, kita bisa semuanya bisa pakai. Sekarang kan udah zamannya online. Ya. Kita bisa dikirim online. Ya. Nanti kalau
tidak mau beli, mau belajar bagaimana kita budidaya asparagus, bisa hubungi Bapak sendiri. Gitu. Ya bisa juga hubungi koperasi. Kalau hubungi Bapak, nomor Bapak adalah 081 238 744 993. Itu atas nama Bapak Wayan Suparyaso. Itu yang bisa dihubungi kalau nanti rekan-rekan atau saudara mau beli asparagus atau mau belajar budidaya asparagus. Kalau mau juga nginep, juga ada penginapannya di rumah. Nanti kita sediakan, bisa makan, bisa nginap, dan bisa belajar dan berwisata. Karena di sini ternyata juga tempatnya menarik sekali. Ada wisata agrowisata, ada juga air terjunnya di sana. Air terjun ya. Gitu. Siap. Jadi warga Taniling TV kalau memang mau kebetulan ya pas ke Bali, iya, silahkan main ke alamatnya ini apa ya di alamatnya di Banjarbuktian, Desa Plago, Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung. Jangan lupa langsung nanti kontak nomornya Pak Wayan Suparyaso. Pak Wayan, terima kasih sudah diajak tadi caranya nanam gimana, terus renew sampai panen dan juga packaging, terus sampai pengiriman. Saya terima kasih sekali, juga warga Taniling TV. Semoga bisa terinspirasi kalau yang kepengen nanam asparagus. Tapi sebelumnya ada sedikit kenang-kenangan dari kita, Bapak. Sebentar ya, Pak. Iya. Bapak, ini ada kenang-kenangan dari Taniling TV. Ini isinya teh, Bapak. Mungkin saya boleh jelaskan isinya ya, Pak ya? Ya, silakan. Ini adalah teh deso, Pak. Kalau di Bali bahasanya apa, Pak? Kalau deso itu? Kalau di Jawa deso, kalau di sini desa. Desa. Iya. Soalnya di sini pakainya A. A ya. Iya. Siap. Nah, ini boleh diterangkan sedikit saya, Pak ya? Iya, silakan. Teh deso ini adalah produk teh yang langsung diproduksi oleh petani teh, Pak. Jadi petani teh sekarang tidak hanya jual daunnya saja, tapi sekarang bisa sampai ke produk akhir. Nah, produknya ini. Nah, warga Taniling TV yang nanti pengen beli teh deso langsung lihat di IG-nya aja di bawah. Nanti bisa di situ informasinya lengkap. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak Saya juga ucapkan terima kasih. Kenapa juga ucapkan terima kasih? Artinya berkat kunjungan Bapak dari Link TV. Taniling TV ya. Nah, dari Link TV nanti bisa memperkenalkan produk kami. Bapak sudah menyerahkan bingkisan kepada kami yang sudah jadi produk olahan. Kami pun nanti ke depannya asparagus supaya bisa nanti juga jadi produk olahan untuk sebagai produk akhir dan mendapatkan pendapatan petani yang lebih baik lagi. Ya, semoga sukses selalu untuk koperasi dan Bapak semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Bapak. Sama-sama, semoga Link TV juga semakin jaya. Amin. Dan bisa berkembang yang menuju puncak yang besar. Amin. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.